Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan uji kenormalan distribusi data. Nah, untuk melakukan uji kenormalan distribusi data, yang pertama kita lihat dulu. Di sini jumlah datanya ada 20, sedangkan di variabel lain ada yang sampai 35. Maka yang pertama adalah kita harus melakukan select case dulu. Caranya adalah klik data, lalu klik select case, klik based on time, lalu range-nya 1 first-nya kita isi dengan 1 dan last case-nya kita isi 20. Continue, filternya diklik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data. Karena data yang kita minta hanya 20, jadi yang lainnya dicoret. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji kenormalan adalah klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi, masukkan variabel yang akan diuji kenormalannya. Ini harus variabel numerik. Statistik, klik mean dan skewness, continue, chartnya kita pilih histogram dan show normal kurvanya diaktifkan, continue, OK. Nah, dari hasil uji kenormalan diperoleh skewness min 1,774 dan standard error of skewness-nya 0,512. Ini dikatakan normal jika skewness dibagi standard error of skewness ini lebih kecil daripada 2 atau kurang dari 2. Nah, karena min 1,774 dibagi 0,512 ini lebih kecil dari 2, maka ini dikatakan normal. Sekarang kita lihat histogramnya. Tapi di sini kurvanya melenceng ke kanan, jadi ini dikatakan tidak normal. Nah, untuk meyakinkan karena hasil uji yang pertama dan kedua ini beda, maka kita coba lakukan uji Kolmogorov. Jadi untuk melakukan uji kenormalan distribusi data ini kan ada 3 cara ya, Bu. Nah, ini kita coba cara yang ketiga, uji Kolmogorov. Caranya adalah klik analyze, deskriptif statistik, lalu klik explore, masukkan variabelnya ke dependent list. Statistiknya ini dibiarkan deskriptif, continue, plots-nya di nonaktifkan, stem and leaf-nya di nonaktifkan, normality plots-nya diaktifkan, continue, OK. Nah, di sini hasilnya di test of normality ini bisa kita lihat di sini signya atau nilai P-nya ini 0,01. Nah, ini dikatakan normal jika P-nya itu lebih dari 0,005. Jika P-nya lebih dari 0,05 dikatakan normal. Nah, karena ini 0,001 maka ini tidak normal. Jadi dari ketiga hasil uji tadi kesimpulannya adalah untuk variabel tekanan darah sebelum pemberian obat ini berdistribusi tidak normal, maka untuk melakukan uji statistiknya ini dilakukan uji non parametrik. Sekarang kita coba variabel yang lainnya. Saya coba ininya kita reset, kita masukkan variabel tekanan darah sesudah. Statistiknya kita klik mean dan skewness, continue, chartnya kita klik histogram dan show normalnya diaktifkan, continue, OK. Nah, ini diperoleh skewness-nya 0,964 dan standard error of skewness-nya ini 0,512. Jadi ini kalau dibagi hasilnya adalah kurang dari 2, maka ini normal, maka ini dikatakan normal. Kita lihat kurvanya.
Tapi di sini kurvanya agak sedikit ini melenceng ke kiri, jadi ini kurvanya dikatakan tidak normal. Kita coba lakukan uji Kolmogorov-nya. Deskriptif statistik, explore, di reset, masukkan tekanan darah sesudah ke dependent list, lalu statistik dibiarkan, deskriptif, continue, plots-nya, stim and leaf-nya dinonaktifkan, normality-nya diaktifkan, continue, oke. Nah, ini diperoleh P-nya 0,001 juga, jadi ini juga tidak normal ya, karena P-nya kurang dari 0,05. Jadi untuk variabel tekanan darah sesudah pemberian obat juga berdistribusi tidak normal dan dilakukan uji non-parametrik. Kita coba data yang selanjutnya. Ini ada produk riset, kita masukkan variabel hasil produk ke sini. Statistiknya, klik mean dan skewness, continue, chartnya, histogram dan show normalnya diaktifkan, continue, oke. Nah, ini hasil yang diperolehnya adalah skewness-nya itu 2,787 dan standar error of skewness-nya ini 0,512. Jadi kalau dibagi ini hasilnya lebih dari 2, maka dikatakan tidak normal. Nah, dari hasil ininya pun, histogramnya pun, hasil kurvanya sama, ininya melenceng, maka ini juga dikatakan tidak normal. Sekarang kita coba uji Kolmogorov-nya. Explore, ini riset, masukkan hasil produk, dibiarkan, statistiknya dibiarkan, plots-nya ini dinonaktifkan, ininya diaktifkan, continue, oke. Nah, kelebihan. Nah, dari test of normality-nya ini P-nya 0,001, jadi ini juga tidak normal. Jadi uji statistiknya yang dilakukan adalah uji statistik non-parametrik. Sekarang variabel yang keempat, kita coba kadar. Variabel kadar dimasukkan, statistik, mean, dan skewness, continue, chartnya, histogram, ininya diaktifkan, oke. Nah, ini skewness-nya diperoleh dari hasil uji kenormalan, diperoleh skewness 1,094 dan standar error of skewness-nya 0,512. Jadi ini kalau dibagi, ini hasilnya tidak normal karena lebih dari 2. Kita lihat histogramnya, tapi ini histogramnya normal ya. Nah, sekarang kita lakukan uji Kolmogorov untuk meyakinkan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak normal. Explore, reset, kita masukkan kadar, dependent list, statistiknya dibiarkan, plots-nya dinonaktifkan, stim and leaf-nya, normality ininya diaktifkan, continue, oke. Nah, di sini diperoleh P-nya ini 0,00. Jadi ini juga tidak normal karena P-nya kurang dari 0,05. Jadi untuk variabel kadar ini juga dilakukan uji statistik non parametrik.